Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope that you are always healthy and also in a good condition. Alright everyone, actually we are going to discuss the next topic in education management. Yes, I'd like to remind you that education management covers many things. Ya, jadi manajemen pendidikan itu mencakup banyak sekali hal ya tentang pengelolaan pendidikan. In the previous meeting, we discussed pendidikan karakter atau character education. And for today, we are going to discuss educational financial management, pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, actually, this topic is actually it's not difficult, but rather complicated. Rather complicated because we rarely make something like rancangan anggaran ya, rancangan anggaran. Maybe some of you who have been involved in some organizations, you are familiar with this kind of financial management or rencana anggaran ya, rencana anggaran biaya atau RAB yang biasa kalian buat ketika akan mengadakan kegiatan. Ya, tidak jauh berbeda dengan educational financial management. Okay, let's discuss it next. Okay, so what's the definition of financial management? Apa sih pengertian dari pengelolaan keuangan di sekolah? Ya, it's kind of the series of activities to regulate school finances, ranging from planning, keeping, spending, monitoring, and accountability for school finances. Jadi itu adalah sebuah rangkaian aktivitas ya untuk mengelola keuangan di sekolah, mulai dari planning ya, karena kita manajemen berarti mulai dari planning, and the last of course evaluation, pasti ada evaluasinya. Nah, di antara planning dan evaluation itu pasti ada implementasinya. Implementasinya itu seperti apa? Implementasinya bisa bookkeeping, spending ya. Nah, okay, and then in financial management, it includes planning. Yeah, in planning, we determine for what, where, when, and for some time it will be carried out and how to do it. Jadi perencanaannya itu adalah aktivitasnya apa, di mana, kapan, ya, dan bagaimana itu dilakukan. Nah, itu untuk planningnya. Kemudian ditentukan keuangannya. And then the second, organizing, determining how the rules and procedures work. Mengorganisasikan di sini artinya adalah menentukan how the rules, ya, and procedures, prosedurnya seperti apa. And then implementation, determining who is involved, ya, siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut dan pengelolaan dana itu. What is done? Apa yang dilakukan? Kegiatan apa? And who is responsible to do? And monitoring and inspection. Di sini ada monitoring, ada inspection juga. Inspection ini artinya adalah inspeksi. Ya. Setting kriteria, how to do it, and by whom. Ya, di sini lebih ke monitoring. Kemudian ada evaluation. Formulating conclusions and suggestions for the sustainability of school operational management. Nah, setelah ada proses dari planning, organizing, implementation, kemudian monitoring atau implementing ya, tadi kemudian monitoring. Nah, di situ akan ada evaluation. Nah, di evaluation ini ada conclusion. Di dalam conclusion ini akan
tampak atau akan terlihat hal-hal apa saja yang sudah dilakukan, kemudian juga di situ disesuaikan dengan anggaran yang sudah dibuat, kemudian pengeluarannya seperti apa. Nah, setelah itu akan ada suggestions from the conclusion for the sustainability of school operational management, ya, untuk keberlangsungan pengelolaan operasional sekolah. Jadi misalnya untuk 1 tahun itu harus mengeluarkan berapa banyak, ya, maka tahun depan akan dilakukan planning kembali, ya, planning kembali sesuai dengan apa yang dilakukan tahun sebelumnya. Oke, then the goals. Tujuan dari financial management is to improve the effectiveness and efficiency of the use of school finances. Ya, meningkatkan keefektifan dan efisiensi. To improve accountability and transparency. To minimize misuse of school budgets. And then the principles of educational financial management. Prinsip-prinsip untuk manajemen keuangan di dalam pendidikan atau dalam sekolah. Ya, tadi sudah disebutkan ya tujuannya. Ya. Nah, ini hampir sama. Tapi ini prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip yang harus ada. The first is transparency. Of course, transparansi ya, in financial resources, sumbernya transparan. Siapa yang membeli, siapa yang memberi, siapa yang memakai. Kemudian juga untuk siapa, ya, untuk siapa atau siapa yang mengelola. Nah, transparency in financial resources and amounts. Nah, ini sumber-sumbernya. Details of use, ya, penggunaannya tadi accountability. Accountability must be clear so that it's easier for the interested parties to find out. Jadi terbuka ya, sehingga kalau ada orang yang mau invest ya to the school ya, they will know because the school is transparent in the financial resources. And then accountability. Accountability means the use of school fees can be justified according to a predetermined plan. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan, sudah direncanakan school fees untuk tahun tersebut, ya, maka accountability di sini adalah penggunaannya sesuai dengan apa yang direncanakan, itu accountable. And then the school spends money responsibly, of course, ya, bertanggung jawab. Accountability can be made to parents, society, and government. Okay, and then effectiveness, keefektifan. The activities carried out can arrange finances to financial activities in order to achieve the objectives of the institution, concept, and the qualitative outcomes according to the predetermined plan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dirancang itu can arrange finances to financial activities in order to achieve the objectives of the institution. Jadi kegiatan-kegiatannya, kemudian pengelolaan dananya atau penggunaan dananya itu bisa dipertanggungjawabkan untuk apa? To achieve the objectives of the institution, yaitu untuk mencapai visi sekolah dan juga qualitative outcomes, ya, untuk meningkatkan kualitas lulusan. Ya. And then efficiency. Efficiency means the best ratio between input and output, between power and output. Jadi misalnya dana yang masuk dan dana keluar ini seimbang gitu ya, best ratio. Atau misalnya kalau inputnya adalah 2, berarti outputnya ini 1 atau 1,5. Ya. Jangan sampai misalnya inputnya 1, keluarnya 2. Nah, itu kan tidak seimbang. And the power referred to includes energy, thought, time, and cost. Ya, jadi penggunaan dana itu juga harus disesuaikan dengan waktu dan juga biaya. And then school finances resources. Sumber-sumber pendanaan sekolah. Dari mana saja? Nah, ini namanya adalah diversifikasi sumber pendanaan.
Diversifikasi ini artinya adalah sumber-sumbernya tidak hanya dari satu, misalnya SPP sekolah, ya SPP sekolah. It's more than one source. For example, like funds from the government. Jadi kalau misalnya sekolah itu bisa jadi dapat dana dari pemerintah, even it's private school, meskipun sekolah swasta, ya. Okay, and then there is list of activities atau daftar isian kegiatan determined based on the number of the students. Nah, biasanya ada namanya bantuan operasional sekolah. Nah, dana BOS. Dana BOS diberikan kepada sekolah ya, disesuaikan dengan jumlah siswa. And then funds from parents of students, ya, or for example committee fees. Sumbernya adalah dari orang tua siswa. Fixed funds every month, biasanya setiap bulan ada yang masuk. Incidental funds that are charged to new students usually used once during school and can be paid in installments. Seperti dana gedung ya, yang sekali dalam satu waktu yang bisa diangsur juga. Voluntary funds bisa jadi dari dana volunteer. Offer to certain parents voluntarily without any ties. Nah, biasanya ada orang tua yang memang mampu ya secara ekonomi ya they can give funds to the school voluntarily. And then funds from the community ya dari masyarakat. Dari masyarakat bisa jadi dari individu, dari organizations ya. LMS biasanya atau foundation, yayasan-yayasan or business entities. Nah, dari industri ya, both government owned and private. Atau bisa jadi dari pemerintah atau dari swasta. Funds from alumni, funds from participants of some activities, for example like additional activity services, such as extracurricular activities. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan di sekolah dan memungut biaya itu tidak masalah ya. And then it can be the source of fund. And then funds from school entrepreneurial activities. Jadi dari kewirausahaan sekolah. For example like canteen, bazaar, etc. And then here there is a term, it's RAPBS. Jadi ada istilah RAPBS ya yang melekat dalam financial management at school, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Sekolah itu harus punya yang namanya RAPBS, yang itu harus dirancang untuk satu tahun ya. The RAPBS atau School Income and Expenditure Budget Plan, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja atau pemasukan dan pengeluaran, is an official school budget document that must be signed by the school committee and school principal and the person in charge of the RAPBS formulation to become the school revenue and expenditure budget atau pendapatan dan pengeluaran sekolah. The RAPBS is made only for one academic year and consists of two parts, namely income and expenditure. Jadi hanya untuk satu tahun anggaran. Okay, and then the principles of RAPBS making. The RAPBS must really be focused on improving student learning in an honest, responsible, and transparent manner. The school budget should be written in simple and clear language and displayed in the open at school. Displayed open at school ya. Jadi misalnya di web ya, diletakkan di web itu bisa. Jadi semua bisa mengakses. In making the RAPBS, school should carefully prioritize spending on funds in line with the school development plans. Jadi kalau RAPBS-nya harus disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah. Ya, jangan sampai RAPBS itu nyeleneh gitu ya, nyeleneh. Tidak sesuai dengan rencana pengembangan sekolah. Okay. The process. The first, use the medium-term goals and short-term goals set out in the school development plan. Jadi ada yang medium
term goals, ada short term goals, ya. And then compile, summarize, and classify the main issues and problems into a wide range of fields. Complete a need analysis. Nah, ini mulai dari awal sekali ya. Jadi yang pertama adalah set out rencananya ya. Set out rencana. Misalnya kalau short term itu bulanan, kalau medium mungkin setengah tahun ya. Kemudian long termnya adalah 1 tahun. Nah, di situ direncanakan activities apa saja akan dilakukan. Compile, summarize, and classify the main issues and problems. Jadi ada juga problem-problemnya ya. Kemudian ada need analysisnya. Need analysis ini digunakan agar uang yang misalnya nanti digunakan itu tidak sia-sia. Jadi bisa efektif dan efisien. Prioritize needs. Nah, misalnya kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan apa saja? Kebutuhan apa saja? Kebutuhan dasar sekolah, misalnya ATK, kemudian juga beberapa hal lain, penggajian misalnya. Nah, itu harus diprioritaskan. Consult the action plans shown, described in the school development plan. Jadi ada konsultasinya ya. And then identify and calculate all sources of income. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, describe the details, time, cost, responsible person, reporting, and blah blah blah. Supervise and monitor activities from the planning stage to the implementation stage to evaluation. Oke, itu adalah proses dari pembuatan RAPBS ya. And then how to make. Kalau tadi prosesnya, kemudian ini how to make. The inventory of activities for the coming year. Jadi menginventarisir aktivitas for the coming year. 1 tahun mendatang. Both routine and developing activities based on the evaluation of the implementation of activities in the previous year. Jadi aktivitas di tahun kemarin itu seperti apa? Nah, itu bisa jadi acuan. Analysis of needs for the following year. And inputs from all school members and the school committee. And number 2, the inventory of routine and developing sources of financing. Jadi menginventarisir kegiatan dan juga sumber-sumber ya. Sumber-sumber untuk kegiatan pengembangan atau rutinitas sekolah. The making of complete school activity plan. Ada namanya rencana kegiatan sekolah atau RKS. Nah, based on the steps 1 and 2, the school principal makes an RKS table consisting of serial number columns, descriptions of activities, goals column, detailing funds from various sources, and amounts column. Jadi nanti ada kegiatannya, kemudian biayanya, ya, sumbernya dari mana. The table is filled according to existing column. And then making the RAPBS, the principal makes an RAPBS table consisting of some columns, the income plan and amount column. Ada kolom rencana pendapatan dan juga jumlahnya berapa. Dan juga rencana pengeluaran dan juga jumlahnya berapa. The table is filled and signed. Kemudian ditandatangani oleh school headmaster and the head of school committee and acknowledged by the head of local education office. Nah, di situ nanti ada diketahui oleh dinas pendidikan setempat. Ya. Kemudian ada pengawasannya ya dalam RAPBS ini. Ada internal supervision and external supervision. Kalau internal berarti dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Ya. For example, like the principal. Jadi dari kepala sekolahnya atau school committee appointed from community leaders as a liaison between the community and the school. Jadi ada namanya komite ya, kepala komite sekolah. Nah, itu bisa menjadi supervisornya. The school committee is independent, which aims to oversee the running of education programs from school and the implementation of improving the quality of teaching and learning in accordance with the RAPBS. Jadi untuk mengawasi ya, untuk mengawasi pemakaian anggaran dan juga peningkatan kualitas teaching and learning. External supervision, kalau eksternal seperti apa?
The external supervision can be from government officials, such as Education Office and District Inspectorate, atau inspektorat dari kabupaten. Education Office means dinas tempat ya. The Education Office only receives reports from each school regarding the programs the school will run in the next year, and the inspectorate is an agency from the government as an independent supervisor. Ya, biasanya di pertengahan tahun datang ke sekolah, ya. Atau kita biasanya namanya sidak gitu ya, sidak ke sekolah. Tapi ini lebih kepada supervise, jadi mengawasi dan meningkatkan kualitas. Here is an example, ya ada contoh RAPBS ya, dari TK. Nah, nanti kalian juga bisa lihat RAPBS dari sekolah yang lain. Di sini simple, ada rencana pendapatan, ada rencana penggunaan. Kalau rencana pendapatan berarti sumber dananya dari mana saja, ya, dari pendaftaran, dari SPP, pembangunan, bla 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 bla, dan rencana penggunaan dalam 1 tahun. Okay, this is only an example. So if you want to know the more detailed example of RAPBS, so you can find it as well in the internet. Okay, class, I think that's all. And if you have any questions, so please ask me directly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.